Bagi Tuhan segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu malam ini Bapa. Berkatilah penyembahan dan pujian umat-Mu kepada-Mu. Berkati juga kesaksian dari keluarga jemaat Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Selamat ulang tahun buat Bapak Baginda bertambah 1 tahun usia menjadi berapa? 45 ya, gitu kan. Sudah hampir setengah abad ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita membuka kitab kita dari surat Roma. Firman Tuhan untuk setiap Rabu dan Jumat secara berseri. Kita malam ini sampai kepada Roma pasal 2 ayat 25 sampai 27. Roma pasal 2 ayat 25 sampai 27. Kita akan berbicara tentang sunat dan hukum Taurat. Memang tidak selesai, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hanya ada beberapa bagian saja. Bahkan untuk hari Jumat juga hanya sebagian saja. Iya. Baik, mari kita membuka Roma pasal 2 ayat 25 sampai 27. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Roma pasal 2 ayat yang ke-25. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Iya. Apa bisa ditampilkan? Kalau bisa ditampilkan, ditampilkan. Iya. Mungkin ada masalah karena ini belum yang ahlinya ya, jadi harap dimaklumi. Baik, kita baca ayat yang ke-25. Mari buka Alkitabnya ya, bawa Alkitab. Kita baca 2-3. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan sunat itu memang ada gunanya. Iya, saudara, sunat menjadi ada gunanya kalau saudara perhatikan kalimat berikutnya. Jika engkau mentaati hukum Taurat. Jadi sunat itu benar di hadapan Tuhan kalau orang yang disunat itu mentaati ya atau melakukan hukum Taurat. Nah, itu baru benar itu sunatnya di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Nah, saudara, kalau orang bersunat lalu melanggar hukum Taurat, tidak ada gunanya. Itu sunatnya karena apa? Karena sudah melanggar hukum Taurat. Karena sunat itu adalah perintah dari Tuhan melalui hukum Taurat. Jadi itu hukum Taurat, ajaran hukum Taurat, saudara yang dikasihi. Kalau orang saudara melanggar hukum Taurat, ya sunatnya tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi artinya di hadapan Tuhan. Sunatnya jadi benar itu kalau orang itu melakukan
melakukan hukum Taurat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Taurat seperti itu. Iya. Baik, kita lanjut membuka untuk penjelasan ayat ini selanjutnya dari Galatia. Surat Galatia pada pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Iya. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Ya, baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan semua hukum Taurat. Jadi orang yang bersunat wajib apa? Melakukan semua tuntutan-tuntutan atau ajaran-ajaran atau kewajiban-kewajiban di dalam hukum Taurat, barulah itu sunatnya benar di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-25 tadi, kalau saudaraku tidak melakukan ketentuan-ketentuan hukum Taurat, sunatnya tidak ada gunanya lagi, saudaraku, bagi orang itu. Iya. Kita masuk untuk masih saudaraku bagian ini dari Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Kita sudah lewati penjelasan ayat ini, tapi kita kembali pada ayat ini. Roma pasal 2 ayat yang ke-13. Iya, baik, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Orang dengar hukum Taurat, mengerti, tapi tidak melakukan. Nah, sudah ada yang begitu. Ada juga saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang mendengar saudara dan melakukannya hukum Taurat itu dengan baik dan benar, maka saudara kasih dalam Tuhan, orang yang demikian dikatakan benar di hadapan Tuhan. Kenapa benar? Karena ia melakukan ketentuan-ketentuan, ajaran-ajaran dalam hukum Taurat itu sendiri. Kita lanjut Roma pasal yang kedua itu ayat yang ke-26. Karena sampai 27 yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Iya. Roma pasal 2 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Iya. Iya, 2, 3. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat. Iya. Saudaraku, ayat yang ke-26 ini, jika ada orang yang tak bersunat, tidak disunat kata firman Tuhan begitu, iya, tetapi memperhatikan atau melakukan. Ya, jadi bukan hanya memperhatikan, jadi kata memperhatikan itu adalah melakukan, iya, tuntutan hukum Taurat atau perintah Tuhan, hukum Taurat ini, maka ia dianggap sama dengan orang yang bersunat, saudara. Padahal dia tidak bersunat. Iya, tapi dia melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Bagi orang yang demikian ini adalah, saudaraku, di hadapan Tuhan dianggap oleh Tuhan melakukan hukum Taurat. Ya, daripada yang disunat tapi tidak melakukan hukum Taurat, tidak berlaku, saudaraku. Sunat itu lagi tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Kenapa?
karena tidak melakukan tuntutan atau perintah-perintah hukum Taurat. Sebaliknya orang yang tidak bersunat tetapi dia melakukan firman Allah atau hukum Taurat, maka bagi Tuhan orang itu adalah bersunat, katanya di hadapan Tuhan. Saudara, iya, kita hendak tuntas selesai bicara tentang sunat malam ini. Hari Jumat kemungkinan sebagian sudah regas dalam Tuhan, ya. Iya. Kemudian kita masuk pada surat 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-19. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 7 ayat 19, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, kita mulai, saudara yang kasih dalam Tuhan, agak membedah begitu, saudara. Iya. Dibilang bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting lagi. Iya. Kenapa tidak penting lagi? Nah, perlu sebelum nanti lebih jelas pada hari Jumat itu, karena Tuhan Yesus sudah datang. Sudah datang ngapain? Menggenapi seluruh hukum Taurat. Dengan cara bagaimana? Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, ia bangkit, dan ia naik ke surga. Karena berat sekali tuntutan hukum Taurat itu. Jujur kalau mau dibilang, nyaris tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar dan sungguh-sungguh. Iya. Kenapa? Karena memang berat, sulit, susah. Itulah sebabnya apa? Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Nah, sehingga Paulus dalam 1 Korintus 7 ini ayat yang ke-19, bersunat atau tidak bersunat tidak penting lagi. Bukan lagi sebagai ukuran, saudaraku, orang selamat dan diberkati dengan sunat, tidak lagi. Sebab kalau kita perhatikan dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama itu, sunat pertama kali diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham dan keluarganya untuk disunat agar apa? Mereka menerima perjanjian-perjanjian dari Tuhan. Begitu, saudara yang dalam Tuhan. Iya. Baik, saudara-saudara, jadi sunat dengan tidak bersunat itu tidak penting. Lalu apa yang penting? Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Yang terpenting itu adalah mentaati atau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, perintah-perintah firman Allah. Dan perintah-perintah firman Allah ini dikatakan, saudaraku, tidak berat begitu, bisa dilakukan. Iya. Kemudian kita masuk, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya buat pertanyaan begini: bagaimanakah dengan setiap orang yang dipanggil Tuhan? Nah, jadi setiap orang dipanggil Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan. Iya. Orang itu sudah berada di dalam keadaan yang pertama sudah bersunat. Iya, bagaimana kalau orang itu dipanggil Tuhan menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan? Dia memang sudah bersunat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan mereka yang tidak bersunat? Iya, tadi sudah dijawab, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-19 itu tidak penting banget katanya. Yang penting itu adalah melakukan firman Allah. Nah, tapi tidak mengapa kita jawab saudara pertanyaan ini. Dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-18.
Iya. Ayat yang ke-18 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-18. Baik, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat 2, 3. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Iya. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memanggil seseorang, orang itu sudah bersunat, ya udah tetap aja udah bersunat begitu. Jangan menghilangkan saudara tanda-tanda bersunat itu pada diri orang itu. Iya, saudara kasih dalam Tuhan. Berikut dikatakan tadi, bagaimana dengan orang yang belum bersunat ketika dia dipanggil oleh Tuhan? Ya nggak usah disunat lagi lah, saudara kasih dalam Tuhan. Apa tadi? Karena bersunat dengan tidak bersunat tidak penting lagi. Yaitu bukan lagi ukuran untuk orang selamat, bukan lagi ukuran untuk orang menerima perjanjian Allah, bukan lagi ukuran untuk menerima berkat. Iya, seperti begitu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, biarlah dalam keadaan orang itu sebagaimana waktu ia dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Baik, puji Tuhan, kita masuk pada bagian ayat yang terakhir. Roma pasal 2 tadi, ayat yang ke-27. Iya. Roma pasal 2 ayat yang ke-27. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini kalau sudah dapat. 2, 3. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Nah, saya mesti jelaskan begini supaya saudara bisa mengerti dalam konteks bagian ini. Ini kan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu pada umumnya semuanya adalah disunat tanpa kecuali. Ini laki-laki ya, maksudnya laki-laki. Sunat itu artinya mengerat atau memotong kulit katan seorang laki-laki. Itu kata sunnah, saudara kasih dalam Tuhan ya. Biar supaya maaf saudara yang perempuan, terutama ya anak-anak tidak mengerti hal ini. Iya, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Bahwa orang-orang Yahudi itu yang pertama, mereka mempunyai hukum Taurat. Yang kedua, mereka semua disunat, saudara. Dan sunat dalam hukum Taurat itu bagi anak laki-laki dilakukan pada umur 8 hari. Waktu anak lahir 8 hari, maka pada hari ke-8 itu anak laki-laki itu disunat. Kulit katanya dikerat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu ketentuan hukum Taurat seperti itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi semua yang lahir ya seperti ini. Laki-laki itu pada umur 8 hari disunat karena memang ajaran hukum Taurat seperti itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan, mengajarkan kepada orang Israel, dan kemudian orang Israel melakukan ini secara turun-temurun. Iya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ternyata konsekuensinya berat. Kenapa saya bilang konsekuensinya berat? Perhatikan ayat ini. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, ia akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis, maksudnya hukum Taurat dan sunat,
tetapi yang melanggar hukum Taurat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menjelaskan begini supaya terbuka ini mata rohani orang-orang Yahudi. Karena ada paham yang saudara mengakar dalam orang-orang Yahudi begini. Karena kita ini orang Yahudi, karena kita ini punya hukum Taurat, karena kita ini disunat, karena kita ini keturunan Abraham, pastilah kita selamat. Walaupun tidak melakukan tuntutan firman Allah atau hukum Taurat. Tapi jelas ayat ini bilang, hei orang-orang Yahudi, kamu yang disunat dan punya hukum Taurat, kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat ini, justru kamu akan dihakimi. Siapa yang hakimi? Akan dihakimi oleh orang-orang yang tidak disunat, tidak punya hukum Taurat secara tertulis. Alkitab ini ada pada mereka, tapi mereka itu melakukan tuntutan-tuntutan atau perintah-perintah atau ajaran hukum Taurat atau firman Allah ini. Orang itu akan menghakimi kamu nanti. Kapan itu akan dilakukan? Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Yesus dan saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang benar yang melakukan firman Allah akan menghakimi. Siapa yang dihakimi? Pertama adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada konteks bagian ini adalah orang-orang Yahudi yang punya firman secara tertulis atau hukum Taurat. Orang Yahudi yang disunat tetapi tidak melakukan firman Allah akan dihakimi oleh orang-orang bukan Yahudi tapi melakukan firman Allah pada hari penghakiman. Pada waktu Tuhan Yesus nanti datang kembali, saudara-saudara. Alkitab mengatakan besar kecil kaya miskin semua akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan siapakah hakim di situ? Adalah Yesus. Bukan cuma Yesus, adalah orang-orang yang melakukan firman Allah, saudara-saudara. Iya, yang akan menghakimi, yang dihakimi tadi dua itu. Pertama adalah orang yang tidak percaya dan menolak Kristus. Yahudi punya firman Allah, saudaraku, tetapi tidak melakukan. Termasuk juga orang Kristen, jemaat hamba Tuhan, saudara-saudara, yang tidak setia sampai mati, saudara-saudara. Iya, tidak setia sampai mati. Karena di tengah jalan sebelum mati dia menyangkal Tuhan, saudara-saudara, tidak setia kepada Tuhan. Iya, karena bagi yang tidak setia itu saya lihat dalam konteks seluruh bagian Alkitab tidak ada jaminan. Yang ada jaminan itu adalah yang setia sampai mati, kata firman Allah. Iya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita menarik, saudaraku, pelajaran dari sini bahwa kita ini semua adalah apa? Kita ini semua punya firman Allah. Firman Allah ini yang pertama adalah apa? Telah tertulis di dalam batin kita, saudara-saudara yang saudara dengar selama ini. Yang kedua adalah apa? Saudara, kita mempunyai firman Allah, Alkitab kita ini, saudara. Firman yang tertulis, saudara. Sebagai orang-orang yang punya firman, saudaraku, yang tertulis dalam hati kita, yang ditulis oleh Roh Kudus, saudaraku, melalui pemberitaan firman Allah. Dan firman Allah yang saudara pegang ini dan saudara baca dan dengarkan, mari kita berpegang sepenuhnya dan melakukannya, saudara-saudara. Iya, lakukan. Kita setia sampai saudaraku Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, jangan terjadi seperti begini. Saudara tiba-tiba berhenti di tengah jalan, saudara-saudara. Saudara perhatikan, saudara akan dihakimi nanti oleh Tuhan.
Dan saudara yang setia sampai mati itu, saudaraku, atau meninggal, saudara akan ikut bersama-sama Tuhan menghakimi nanti, saudara. Saya belum pernah bicara khusus tentang, saudaraku, orang yang setia akan menghakimi bersama-sama dengan Kristus. Bukan cuma menghakimi, tapi akan memerintah. Selama berapa lama? Dalam pelajaran Wahyu katakan selama 1000 tahun damai. Wow, luar biasa. Bukan cuma menghakimi bersama-sama dengan Yesus, tetapi juga akan ikut memerintah, saudara-saudara. Iya, 1000 tahun damai bersama dengan Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Itu kalau kita, saudaraku, setia sama Tuhan, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Biarlah, saudaraku, apa yang menjadi pelajaran bagi orang Yahudi malam ini menjadi juga pelajaran bagi kita sebagai Yahudi, saudaraku, rohani, saudara. Sebab nanti Jumat malam itu kita akan bicara tentang Yahudi rohani, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya.